Selamat sore Ibu Santi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore juga Pak, kabarnya baik. Tetapi saya sedikit ada masalah Pak, masalah yang berkaitan di sekolah ini Pak. Oh begitu ya Ibu. Eh, Kira-kira seperti apa sih masalah Ibu? Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit? Baik Pak, begini ya, permasalahan yang saya hadapi di sekolah itu ada seorang teman guru senior saya menggunting Ya. rambut anak yang selama ini anak ini sudah rajin datang ke sekolah. Teman guru ini melaksanakan piketnya. Jadi rambut anak ini sebelumnya saya sudah menasihati bahwa rambut ini harus dirapikan dengan cara mengguntingnya. Tetapi ibu yang menjalankan piket ini tanpa banyak kata langsung menggunting rambut anak ini dengan model yang acak-acakan. Oh iya. Kira-kira bagaimana Pak cara mengatasi masalah ini? Oke baik, terima kasih ya Ibu. Ibu sudah menceritakan masalah yang Ibu hadapi, yaitu bahwa ada seorang anak yang kurang semangat ya datang ke sekolah karena rambutnya digunting oleh teman rekan guru yang piket pada hari itu ya Ibu. Dari masalah ini saya sudah mendengarnya. Kira-kira menurut Ibu apa yang mau kita dapatkan dari percakapan kita sore hari ini? Baik Pak, saya ingin anak tersebut kembali rajin dan bersemangat lagi untuk datang ke sekolah. Oke, baik. Kalau begitu, jadi Ibu ingin anak murid Ibu yang tadi yang sudah digunting rambutnya supaya lebih rajin dan semangat datang ke sekolah ya. Menurut Ibu, anak yang rajin itu seperti apa? Oh baik Pak, jadi anak yang rajin itu anak yang memiliki semangat yang tinggi, punya kemauan dan berusaha untuk sungguh-sungguh datang lebih rajin ke sekolah Pak. Oke baik, jadi anak yang rajin menurut Ibu itu anak yang memiliki semangat, berusaha sungguh-sungguh serta memiliki kemauan yang tinggi ya untuk datang sekolah. Kira-kira dalam penerapannya itu seperti apa sesuai dengan pengamatan Ibu sehari-hari di sekolah itu seperti apa sih anak? Contohnya itu bagaimana? Oh iya, contoh penerapan anak yang rajin itu selalu datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Terus bila ada materi yang belum dipahami, dia berusaha menanyakan kepada ibu bapak guru atau mencari buku-buku sumber dan mencari buku referensi yang ada di perpustakaan atau mencari materi tersebut melalui internet. Iya. Baik Ibu. Jika dikaitkan dengan masalah Ibu tadi, kira-kira yang ingin Ibu lakukan agar anak ini dia kembali rajin, kembali semangat, atau kembali ke posisinya, yaitu menjadi anak yang rajin dan semangat. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Ya, mungkin ada beberapa pilihan yang dapat saya lakukan itu Pak, seperti menanyakan kabar anak ini kepada teman-temannya lewat teman-temannya. Kemudian saya melakukan kegiatan restitusi, terus saya akan berencana untuk melakukan pendekatan ke rumah anak tersebut Pak. Oke baik, jadi Ibu sudah punya beberapa pilihan ya, pilihan kegiatan yang rencana kegiatan yang akan Ibu lakukan supaya anak ini bisa kembali ke posisinya, menjadi anak yang lebih rajin lagi, memiliki semangat yang tinggi untuk datang ke sekolah. Dari sekian banyak pilihan yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada tidak pilihan-pilihan itu yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Oh baik, ada Pak. Misalnya saya menanyakan tentang kabar anak tersebut, saya melakukan kegiatan restitusi,
tetapi sepertinya belum menunjukkan hal yang signifikan, Pak. Ya, artinya bahwa ibu sudah melakukan dua kegiatan ini, tapi dia belum menunjukkan perubahan-perubahan ya. Berarti dia masih juga belum semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah ya, Ibu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan ketika Ibu melakukan pendekatan? Jadi setelah saya dengarkan Ibu sampaikan bahwa Ibu melakukan kegiatan restitusi. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan saat Ibu melakukan kegiatan restitusi kepada anak itu kira-kira? Orang tua dari anak tersebut tidak menerima kalau rambut anaknya itu digunting, sehingga mereka juga sepertinya tidak terlalu respon kalau anaknya tidak mau datang ke sekolah, Pak. Begitu ya. Nah, dari berdasarkan hasil restitusi, Ibu sudah temukan masalah yang sesungguhnya ya sebenarnya, bahwa ketika anak ini tidak memiliki semangat atau tidak lagi rajin ke sekolah, ternyata penyebab utamanya ya, kalau saya tidak salah berdasarkan hasil yang Ibu sampaikan tadi, bahwa orang tuanya kurang mendukung, tidak menerima kalau rambut anaknya ini digunting ya. Benar, Pak, seperti itu, Pak. Ya. Oke, baik. Oke, kita kembali ke rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Di awal tadi Ibu sudah sampaikan ada, kalau saya tidak salah tadi ada 4 rencana, 2-nya Ibu sudah lakukan, ternyata hasilnya belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan Ibu harapkan. Kira-kira dari sisa rencana ini, kira-kira rencana mana yang dapat mengembalikan semangat anak datang ke sekolah seperti sedia kalanya? Oh, baik, Pak. Kalau menurut saya akan melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan caranya berkunjung ke rumah orang tua dari anak tersebut. Wah, itu semakin bagus ya, Ibu. Kalau Ibu melakukan pendekatan dengan mendatangi rumah dari anak tersebut, melakukan pendekatan secara dari hati ke hati. Nah, kira-kira saat Ibu melakukan kunjungan ke rumah orang tua dari anak ini, apa yang akan Ibu sampaikan? Oh iya, baik, Pak. Yang akan saya sampaikan itu yang pertama, saya akan meminta maaf. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan pemahaman kepada orang tua tentang aturan-aturan di sekolah, tentang kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang sudah kita buat di sekolah, Pak. Itu berarti luar biasa ya, Bu. Saya sangat salut dengan rencana Ibu ini. Ibu mau meminta maaf, terus itu mau memberikan pemahaman kepada orang tua, lalu yang berikut berkaitan dengan kesepakatan dan aturan-aturan sekolah yang sudah disepakati bersama di sekolah ya. Ini adalah suatu bentuk pekerjaan yang memang harus kita sebagai guru ya, kita harus melakukannya. Nah, kira-kira bagaimana dengan anak itu sendiri? Apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengajaknya supaya dia bisa kembali lagi ke sekolah, lebih semangat lagi nanti setelah bertemu dengan orang tua dari anak tersebut? Kira-kira apa yang Ibu akan lakukan terhadap anak ini? Begini, Pak, untuk anak itu sendiri, saya akan melakukan hal yang sama seperti meminta maaf, mengajaknya kembali untuk datang ke sekolah dengan memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas, kesepakatan yang sudah kita buat bersama di sekolah, Pak. Terus yang kedua, saya akan menanyakan tentang alasan-alasan lain mengapa anak tersebut tidak datang ke sekolah. Kemudian saya akan mengajak kembali untuk datang ke sekolah seperti biasa, sehingga segala harapan-harapan yang segala harapan itu akan terwujud dengan baik, Pak. Ya,
Bagus sekali ya Ibu. Ibu punya semangat yang luar biasa, baik sekali Ibu niatnya. Nah, untuk menjalankan rencana tersebut ya, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana tadi dan siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan rencana, yaitu melakukan kunjungan ke rumah orang tua tersebut? Oh iya, baik Pak. Yang menjadi komitmen saya adalah besok siang setelah pulang sekolah, saya akan mengajak teman saya untuk pergi berkunjung ke rumah anak tersebut untuk memberikan pemahaman kepada anak dan orang tua tersebut. Baik Ibu, jadi Ibu besok siang Ibu bersama dengan salah satu rekan guru untuk mengunjungi rumah anak ini ya. Kira-kira dari rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, mana yang menurut Ibu yang harus dilakukan terlebih dahulu? Kaitan dengan bertemu dengan orang tuanya ataukah bertemu dengan anaknya terlebih dahulu? Kalau menurut saya, yang saya lakukan terlebih dahulu itu saya bertemu dengan orang tuanya. Saya meminta maaf kepada orang tuanya, memberikan pemahaman-pemahaman tentang pentingnya pendidikan. Kemudian saya meminta izin kepada orang tuanya untuk bertemu dengan anak tersebut, kemudian memberikan pemahaman tentang pendidikan, pentingnya pendidikan bagi anak. Terus saya akan mengajaknya kembali untuk datang ke sekolah seperti biasa. Wah, luar biasa ya, pilihan Ibu memang sangat luar biasa ya Bu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan ini dapat terlaksana dengan baik ya Bu, dan harapan saya sebagai orang tua dan anak ini dapat memahami dan menjadi semangat kembali ke sekolah yang seperti yang sudah diharapkan oleh Ibu ya. Iya Pak, saya juga sangat mengharapkan hal ini karena saya dan anak-anak yang lain pun merasa kehilangan di kelas kalau anak ini tidak berada bersama kami di kelas Pak. Oke, luar biasa ya. Baik Ibu, kita sudah masuk ke sesi terakhir ya. Waktunya sedikit sekali. Jadi ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Menurut Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari sesi percakapan kita sore hari ini? Saya senang Pak bisa bercerita tentang masalah yang saya hadapi dan saya bisa memperoleh jalan keluar dari masalah itu Pak. Selain itu membantu saya untuk tumbuh dan menjadi guru yang lebih baik Pak. Oke, baik. Sama-sama ya Bu, semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat membawa perubahan bagi anak didik Ibu dan juga bagi Ibu sendiri ya. Kalau begitu saya tunggu ya minggu depan biar kita bisa bincang lagi seperti apa sih ceritanya ketika Ibu melakukan pendekatan dengan cara melakukan kunjungan ke rumah anak tersebut ya. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita bicarakan, yang kita rencanakan itu pasti akan berjalan dengan baik, saya rasa. Baik Pak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi dan sudah membantu saya untuk menemukan solusinya Pak. Baik Ibu, sama-sama, selamat sore, sampai bertemu minggu depan ya Ibu. Sore juga Pak, terima kasih. Selamat sore Ibu. Apakah Ibu punya waktu sebentar? Karena saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Ibu. Selamat sore juga Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya ada satu orang siswa. Dia ini sering sekali mengganggu teman-temannya baik pada saat proses pembelajaran maupun pada saat diskusi kelompok. Sehingga impian saya ingin menjadikan kelas kolaborasi itu belum
berjalan dengan maksimal. Seperti itu Bu masalahnya. Oh, begitu ya Pak. Baiklah, sebelum kita lanjutkan percakapan ini, menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini, Pak? Baik Ibu, begini, saya mengharapkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu, sehingga kedepannya kelas yang saya harapkan menjadi kelas kolaborasi seperti yang kami impikan bersama dengan anak-anak itu dapat tercapai. Oh, begitu ya Pak. Menurut Bapak, kira-kira kelas kolaborasi yang Bapak impikan itu seperti apa ya Bapak? Baik, terima kasih ya Bu. Kelas kolaborasi yang saya dan anak-anak di kelas kami yang kami impikan itu adalah kelas yang selalu menunjukkan sikap bekerja sama, saling bahu-membahu, saling membantu, bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di sekolah. Oh, baik ya. Jadi kelas yang kolaborasi yang Bapak impikan itu adalah kelas di mana siswa itu mampu menunjukkan sikap saling bekerja sama, tolong menolong, bahu membahu, selalu saling menunjang satu sama lain, baik dalam kegiatan di kelas maupun di kegiatan yang lain di sekolah ya Pak. Iya Ibu, tetapi dalam pelaksanaan selama ini masih saja ada anak yang sama, yang sering sekali mengganggu temannya saat kegiatan pembelajaran di kelas maupun saat berdiskusi kelompok itu. Baik Pak, berdasarkan cerita Bapak tadi bahwa masih ada anak yang sama yang sering mengganggu temannya dalam kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan diskusi kelompok. Kira-kira upaya apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini, Pak? Begini Ibu, pertama ya mungkin saya akan memanggil anak ini lalu memberikan nasihat agar dia tidak melakukan hal tersebut karena akan mengganggu kegiatan di kelas itu yang pertama Ibu. Terus yang kedua saya akan melakukan restitusi. Nah, dengan melakukan restitusi, terus yang berikutnya saya juga bisa melakukan dengan mengadakan kunjungan rumah atau visit home. Dengan demikian saya mampu membantu anak ini agar tidak melakukan hal yang seperti tadi, yaitu suka mengganggu temannya saat pembelajaran maupun saat diskusi kelompok itu. Oh, nah itu luar biasa Pak. Kira-kira dari rencana yang Bapak buat, rencana mana yang menurut Bapak yang paling cocok untuk membantu siswa ini lebih konsentrasi dalam pembelajaran dan diskusi kelompok nantinya Pak? Menurut saya melakukan restitusi dan melakukan kunjungan rumah Bu. Dengan melakukan dua hal ini saya yakin pasti saya akan mampu menemukan akar permasalahan mengapa dia melakukan hal tersebut, sehingga impian saya untuk menjadikan kelas saya sebagai kelas kolaborasi itu tercapai. Selain itu, keyakinan kelas pun akan terlaksana dengan baik Ibu. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Kira-kira dari kedua rencana ini, rencana mana yang akan Bapak lakukan terlebih dahulu? Kalau dilihat dengan jadwal saat ini, apalagi ada ujian, kemungkinan rencana yang akan saya lakukan itu adalah melakukan restitusi. Karena dengan demikian saya mampu mengetahui masalah yang sesungguhnya yang dialami oleh anak ini dan saya dapat membantu dia untuk menemukan solusinya. Tetapi jika dalam perjalanan 1-2 minggu belum ada perubahan, mungkin saya bisa melakukan rencana saya yang kedua, yaitu mengadakan kunjungan rumah atau visit home untuk bertemu dengan orang tua
keluarganya, sehingga di sana kami bisa berbincang-bincang tentang apa yang dialami oleh anak tersebut, menceritakan kejadian yang dilakukan di kelas, sehingga orang tuanya bisa mengetahuinya. Luar biasa rencana Bapak melakukan restitusi dan home visit. Kira-kira apa yang ingin Bapak peroleh dengan melakukan restitusi dan home visit, Pak? Nah, kalau dua kegiatan kalau saya lakukan, ya saya bisa menemukan alasannya mengapa dia bisa mengganggu teman-temannya saat pembelajaran maupun saat diskusi kelompok. Dengan demikian saya bisa mencarikan solusi bersama untuk mengatasi masalah tersebut. Begitu, Ibu. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Untuk menjalankan rencana tersebut, kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tadi seperti apa ya, Pak? Baik, Ibu. Saya memiliki komitmen mungkin mulai besok saya akan melakukan restitusi. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah terlebih dahulu agar beliau dapat membantu saya dalam melakukan restitusi nanti, Bu. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Iya, Ibu. Baik, Pak. Kita sudah mendekati sesi penghujung. Kira-kira apa yang Bapak peroleh dari percakapan kita saat ini, Pak? Baik, di sini saya merasa lega ya, Bu. Dengan menceritakan pengalaman saya tadi, saya dapat menemukan solusi dari masalah saya, dan saya menjadi lebih yakin dan bertanggung jawab dalam membantu anak ini di kelas saya agar menjadi anak yang bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran, dan impian kelas menjadi kelas kolaborasi itu menjadi terwujud ke depannya, Ibu. Oh, baiklah Pak. Saya sangat menantikan hasil dari pelaksanaan rencana Bapak, sehingga saya siap mendengarkan cerita Bapak nantinya pada sesi selanjutnya, Pak. Saya yakin pasti akan lebih seru, Pak. Ya, Bu, terima kasih untuk waktunya, waktu untuk bersharing, berbagi pengalaman ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Baik, Pak. Kita live bersama. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Selesai.